Halo, kita ketemu di kuliah ya, getaran mekanik untuk kuliah ke-9 ya, yaitu respons suatu sistem yang bergetar ya, yang suatu sistem terhadap eksitasi harmonik. Jadi gayanya itu yang harmonik gitu ya. Oke, um, untuk pertama adalah kita bahas tentang eksitasi harmonik terhadap sistem tanpa redaman. Jadi nggak ada redaman dulu. Jadi yaitu satu sistem massa dan pegas, kemudian perpindahannya adalah misalnya horizontalnya, X adalah horizontal. Misalnya sistem gas massa ini diberikan eksitasi harmonik ya, jadi ada gaya harmonik. Kita tahu bahwa harmonik itu adalah berarti dia periodik juga ya, periodik dan harmonik ya, yaitu misalnya fungsi sin atau cos dengan suatu frekuensi omega tertentu gitu loh, sebagai fungsi dari T. Jadi misalnya kita berikan suatu gaya yang besarnya adalah F0, itu adalah suatu amplitudo tertentu. Misalnya fungsinya adalah cos omega T, dengan omega adalah frekuensi ya, frekuensi dalam radian per second, atau circle frekuensi. Jadi kita berikan dia Ft sama dengan F0 cos omega T ya. Maka di mana omega adalah frekuensi dari gaya harmoniknya atau namanya driving frekuensi. Jadi gayanya itu yang mempunyai suatu frekuensi tertentu. Oke, F0 adalah besarnya gaya harmonik atau amplitudo gayanya. Nah, kemudian sistem ini kita anggap sebagai tanpa redaman dulu ya. Oke, maka bagaimana kita menganalisis respons yang terjadi pada massa ya, pada sistem massa bekas tersebut. Oke, jika gambar bebas seperti biasa kita buat, yaitu kita gambarkan massanya, maka itu kita berikan suatu gaya harmonik tadi ya, F0 cos omega T, maka massa tersebut akan memberikan inersia ya sebesar mx double dot ya, berlawanan dengan arah. Kemudian gaya, kemudian gas juga akan memberikan suatu gaya kx, sehingga apabila kita turunkan persamaan geraknya, sigma gaya dalam arah x ya itu sama dengan 0 ya, maka mx double dot seperti biasa tambah kx ya, semua dalam fungsi t ya, fungsi waktu ya, itu adalah f0 cos omega t. Maka apabila kita bagi m semua kiri kanan kita bagi m, maka menjadi x double dot plus k per m itu kan adalah omega n kuadrat ya, karena omega n adalah akar k per m. Oke, kemudian f0 dibagi m kita namakan misalnya f kecil 0 gitu ya. Jadi f besar kan, f besar 0, ini menjadi f kecil 0 cos omega t. Ya, jadi f0 adalah f kecil 0 adalah f besar 0 dibagi dengan m ya. Kemudian omega n adalah akar k per m. Ya, jadi kita punya persamaan geraknya adalah ini ya, x double dot t tambah omega n kuadrat x t sama dengan f kecil 0 cos omega t. Oke, solusi persamaan geraknya. Jadi kita punya persamaan gerak ini tadi ya. Kita lihat ini adalah suatu persamaan diferensial order 2 ya. Jadi order 2. Jadi ini karena dia order tertingginya adalah x double dot. Jadi persamaannya adalah order 2. Double ya, 2 titik di atas nih. Sama dengan F0. Kita lihat ini adalah persamaan diferensial order 2, sehingga solusi secara matematik ya, dari matematika, dari kalkulus ya, itu solusi dari persamaan diferensial seperti ini maka ada dua, yaitu solusi homogen apabila yang ininya, yang forcing function ini adalah 0. Kita dapatkan dari sebelumnya ya, dari solusi yang sebelumnya di kuliah awal-awal ya, untuk suatu sistem tanpa redaman, getaran bebas tanpa redaman ya. Jadi kita sudah mencari solusinya, yaitu apabila ini sama dengan 0 ya, forcing function. Kemudian ditambah dengan suatu, karena ini adalah sistem linear ya, jadi ditambah dengan solusi khusus atau particular solution ya, P ya, particular solution. Jadi solusi khusus apabila dia diberikan F0 cos omega T. Oke ya, jadi solusinya adalah karena dia linear, jadi solusi umum ya, solusi homogen atau solusi umum, dan solusi khusus atau particular solution. Ya, jadi solusi merupakan penjumlahan dari solusi homogen dan solusi khusus. Solusi homogen kan tadi sudah dibahas di getaran bebas tidak teredam ya, kalau dia sama dengan
0 ya. Oke, solusi khusus diasumsikan bahwa frekuensinya itu sama dengan frekuensi gaya eksitasi karena dia ngikut aja ya. Jadi kita kasih frekuensi gaya eksitasi dengan frekuensi tertentu, maka masanya itu akan mengikuti frekuensinya juga ya. Oke, maka solusi khususnya dianggap sebagai sama juga karena dia forcing functionnya cosinus, maka solusinya juga amplitude perpindahannya juga cosinus ya dengan suatu amplitude tertentu x besar misalnya. Jadi xp atau particular solution dari x sebagai fungsi dari t itu adalah sama dengan x besar sebagai amplitude perpindahan cosinus omega t. Jadi sama juga. Jadi dia harmonik, ini juga harmonik dengan frekuensi sama ya, omega dengan omega. Oke. Kemudian kita substitusi asumsi solusi khusus kesamaan gerak. Jadi ini kita substitusi ke sini ya, kita masukin ke sini ya xp-nya ya. Kemudian kita turunkan 2 kali. Jadi xp-nya masuk ke sini ya, ke xt, kemudian turunkan 2 kali, masukin ke sini. Ya, maka kita masukin turunan keduanya adalah minus omega kuadrat x cos omega t, kemudian ini tetap omega n kuadrat dikalikan dengan x cos omega t ya. Itu sama dengan f0 cos omega t. Maka ini kita lihat cos omega t-nya itu kita bisa cancel karena sama semua. Kita bagi cos omega t, kita cancel, jadi sisanya adalah minus omega kuadrat x plus omega n kuadrat x sama dengan f0. Maka x kita bisa cari, ini kan x kita bisa satuin ya, x di dalam kurung omega n kuadrat dikurangi omega kuadrat ya. Jadi x adalah f0 dibagi dengan omega n kuadrat dikurangi omega kuadrat. Nah, itu adalah amplitudo perpindahan dari sistem massa bekas tersebut. Maka solusi khususnya adalah xp adalah kita masukkan lagi x-nya kan, tadi kan x cos omega t ya, jadi x-nya kita ganti menjadi f0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat cos omega t. Jadi ini adalah solusi khususnya atau particular solution xp. Oke, solusi totalnya adalah tadi ya, solusi umum atau homogen plus solusi khusus. Jadi x total responnya, respon perpindahan dari massa tersebut adalah, ini adalah solusi umum ya, yang sebelumnya kita pakai kartesian misalnya ya. Jadi sin adalah gabungan sin dan cos ya, A1 sin omega nt plus A2 cos omega nt plus ini adalah solusi khusus yang barusan kita dapatkan ya. Oke, ini adalah solusi umum akibat dia bergetar bebas ya, getaran bebas. Ini adalah solusi khusus karena dia diberikan suatu gaya dengan gaya eksitasi ya, dengan frekuensi tertentu. Oke, jadi A1 dan A2 adalah konstanta integrasi ya, karena ini bentuk kartesian. Kita bisa balik lagi ke kuliah kedua, kuliah ketiga ya. Oke, kemudian apabila kondisi awal dimasukin T sama dengan 0, maka kita masukin untuk solusinya kita pada T sama dengan 0 berarti X di 0 sin omega T, T-nya masukin 0 berarti 0 juga ya, cos juga 0, masukin cos 0, kemudian kita masukin cos 0 lagi sini, maka hasilkan sin 0 adalah 0, berarti tinggal A2 ya, A2 cos 0 adalah 1, kemudian tambahkan F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat karena cos 0 adalah 1, itu adalah sama dengan X0 kan, X0 ini ya. Maka A2 ya, konstanta A2 itu adalah X0 dikurangi F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat. Kemudian kondisi awal untuk kecepatan ya sama dengan 0, jadi x dot 0 sama dengan untuk t sama dengan 0, maka kita masukin menjadi omega n A1 cos 0 minus A2 sin 0 dikurangi F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat sin 0. Maka ini adalah sama dengan omega n A1 karena sin 0 kan 0 ya, hilang berarti sini ya. Berarti tinggal omega n A1 ya, karena cos 0 1 ya. Ini sin 0 kan 0 ya, hilang ya. Sama dengan V0 kan, x dot 0 kan V0 ya, kecepatan pada t sama 0. Maka A1 adalah V0 per omega n. Oke, maka solusinya atau responnya itu adalah xt sama dengan kita masukin A1 ya adalah V0 per omega n sin omega nt plus ya A2 adalah x0 nih dikurangi F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat cosinus kan omega nt ya, plus ini adalah solusi partikularnya atau solusi khususnya F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat cos omega t. Oke,
Oke ya, jadi ini adalah solusi ya total ya, solusi total yang terdiri dari solusi homogen atau solusi khusus dengan solusi solusi homogen atau solusi umum ditambahkan dengan solusi khusus. Oke, contoh ya, kalau kita simulasi ya, respons dari suatu sistem pegas massa dengan masanya 100 kilo, kemudian 100 kg ya, kemudian K adalah 1000 Newton per meter, kemudian kita kasih gaya 100 Newton ya, kemudian frekuensi eksitasi adalah misalnya ya, itu adalah omega n, jadi frekuensi pribadi dari sistem tersebut ditambahkan 5 misalnya, jadi omega sama dengan omega n tambah 5, kemudian kecepatan awalnya misalnya 0,1 meter per second dan perpindahan awal adalah minus 0,02 meter. Oke, kita lihat maka ini adalah fungsinya ya, kita lihat adalah terdapat dua fungsi harmonik ya dengan dua frekuensi berbeda ya, jadi satunya frekuensi pribadinya, satu adalah frekuensi eksitasi ya. Jadi respon getaran bebas itu dipengaruhi oleh gaya eksitasi ya. Solusi tidak definisi. Kalau solusi ini tidak terdefinisikan untuk omega sama omega n karena bagi 0 ya. F0 bagi 0 ya, jadi tak terhingga ya. Oke, kita lihat ini adalah perpindahan awalnya minus 0,02 kemudian naik. Ya, di sini ada frekuensi yang pertama ya, yang tinggi ini frekuensi yang kedua. Oke, jadi adalah ada dua buah frekuensi. Oke, apabila omega dekat dengan omega n, maka kita untuk kondisi awal semuanya sama 0, maka dia xt itu menjadi 2f0 ya per omega n kuadrat minus omega kuadrat sin yang pertama adalah minus ya, omega n minus omega per 2, yang sin kedua adalah omega n plus omega per 2. Maka ini kita lihat ya, responnya menjadi ya amplitude rendah, amplitude tinggi, amplitude kecil lagi, amplitude tinggi lagi, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan fenomena pitting ya. Jadi frekuensinya dekat dengan frekuensi pribadi, frekuensi eksitasi dari gaya tersebut dekat dengan frekuensi pribadi dari sistem. Oke, kemudian kalau omega sama dengan omega n tepat ya, jadi frekuensi eksitasi tepat sama dengan frekuensi pribadi dari sistem, maka terjadi suatu amplitude yang membesar terus, maka ini namanya resonansi ya, dan itu bisa membahayakan ya bagi suatu struktur untuk integritas dari suatu struktur. Sebagai contoh, misalnya kita akan menghitung dan memplot respon untuk suatu sistem pegas massa ya, dengan masanya adalah 10 kg, kemudian kekakuannya adalah 1000 Newton per meter, kemudian perpindahan awalnya 0 ya, dan kecepatan awalnya adalah 0,2 meter per second. Kemudian amplitude gayanya adalah 23 Newton yang diberikan ke sistem. Lalu frekuensi eksitasinya adalah 2 kali frekuensi pribadi ya. Maka pertama kita akan mencari berapa sih frekuensi pribadinya. Makanya frekuensi pribadinya adalah akar K per M sama dengan akar 1000 per 10 ya, jadi akar 100 atau adalah 10 radian per second. Kemudian omeganya, frekuensi eksitasi adalah 2 kali omega n, jadi 2 kali 10 ya, jadi 20 radian per second. Kemudian F kecil 0 itu adalah F per M, F nya ada 23 Newton, massa adalah 10 kg, maka F kecil 0 ya, itu adalah 2,3 Newton per kilogram. Atau kemudian V0 per omega n kita perlu ya untuk dimasukin ke dalam rumus responnya. V0 per omega n adalah 0,2 per 10 atau 0,02 meter ya. Oke, maka F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat itu adalah tadi ya, amplitude suatu suku yang direspons tadi ya, itu adalah 2,3 ya F0 nya, kemudian omega n adalah 10 kuadrat dikurangi dengan omega 20 ya, 20 kuadrat itu adalah akhirnya dibagi menjadi minus 7,967 minus ya. Oke, maka dari rumus solusi total diperoleh xt adalah sama dengan 0,02 sin 10t ya, jadi omega n nya ya 10
kemudian 7 plus 7,667 kali 10 minus 3, kemudian gabungan antara cos dari omega nt minus cos dari omega t. Oke ya. Contoh lain adalah kita sudah pernah ya tentang suatu kamera yang ada ditempatkan di atas suatu mounting ya, suatu batang ya, mounting. Kemudian misalnya masa kamera tersebut mengalami eksitasi ya, diberikan eksitasi sebesar F0 cos omega t, maka batang ini kita bisa modelkan sebagai suatu cantilever ya, yang diberikan gaya di ujungnya. Maka kekakuannya adalah 3EI per L pangkat 3 ya, dengan L adalah panjangnya, I adalah momen inersia penampangnya ya, E adalah modulus elastisitas dari batang. Oke, kita bisa modelin sebagai suatu sistem pegas dan massa dengan konstanta pegasnya adalah 3EI per L pangkat 3. Oke, momen inersia penampang diperoleh kita misalnya penampangnya adalah bujur sangkar dengan panjang dan lebar adalah 0,02 meter. Maka kita bisa tuliskan persamaan geraknya mx double dot plus kx sama dengan F0 cos omega t. Misalnya adalah batangnya terbuat dari aluminium sehingga modulus elastisitasnya adalah 71 gigapascal ya. Oke, maka pertanyaannya adalah tentukan atau hitung L panjang dari batang sehingga mountingnya itu menjaga kamera tidak bergetar lebih dari 0,01 meter ya. 0,01 meter adalah 1 cm ya. Amplitudo maksimumnya apabila terjadi beban angin besarnya 15 Newton berarti F0 ya, F besar 0 ya, pada frekuensi 10 Hz. Jadi omega adalah 10 Hz. Masa kamera adalah 3 kg. Maka solusinya adalah ya, persamaan geraknya adalah mx double dot plus kx sama dengan F0 cos omega t. Kemudian kita masukin K-nya, tadi kita tentukan K-nya itu adalah dimodalkan sebagai cantilever ya, dengan gaya di ujungnya, maka 3EI per L pangkat 3 ya K-nya, konstantanya. Oke, dari kekuatan material kita tahu bahwa momen inersia penampang adalah BH pangkat 3 per 12. B dan H-nya sama deh dalam hal ini akan ada segi bujur sangkar ya. Maka kemudian frekuensi pribadi sistem adalah omega n kuadrat adalah 3EBH pangkat 3 per 12 ml pangkat 3 ya, karena dengan akar K per M tadi ya. Ini masuk menjadi EBH pangkat 3 per 14 ml pangkat 3. Kita harus menghitung L yang membuat amplitudo kurang dari 10 cm tadi ya, 0,01 meter. Maka ini amplitudenya kan tadi di rumus respon dari sistem massa pegas tadi ya adalah 2F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat, itu harus kurang dari 0,01 meter. Jadi dengan persamaan ini ketidaksamaan ini, maka ada dua kemungkinan, yaitu minus 0,01 kurang dari 2F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat jika omega n kuadrat minus omega kuadrat kurang dari 0. Jadi kalau mau dia minus ya di bawahnya ini kurang dari 0 ya misalnya, maka dia ini kan harga mutlak ya, berarti ini harus kurang dari ini ya, minus 0,01 kurang dari 2F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat. Kalau omega n kuadrat ini minus omega kuadrat lebih dari 0 berarti ini positif ya, positif, maka dia 2F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat kurang dari 0,01 ya, ya sama dengan ini. Kalau dia minus berarti dia harus ya kebalik ya. Oke. Kemudian untuk kasus A kita asumsikan aluminium materialnya tadi ya dengan modulus elastisitas yang tadi sudah diberikan di soal. Ya, kita masukin ya, ini sama dengan ini, jadi 2F0 sama dengan ini ya, persamaan kuadrat ya, ini persamaan kuadrat dengan ini. KL adalah kita dapatkan 0,6848 meter, 60 cm ya, 68 cm ya. Kemudian kalau kasus B kita peroleh adalah L adalah kurang dari 0,576 meter. Jadi kalau nggak lebih dari 0,6848 maka dia harus kurang dari 0,576 ya,
ada dua itu. Misalnya L dibatasi minimum 5 meter, maka L adalah dari 0,5 sampai 0,576 atau lebih dari 0,6848 meter. Ya, jadi panjang dari batang tadi. Misalnya dipilih 0,55, maka kita cek ya. Omega n kuadrat kurang omega kuadrat, ya kita cek itu lebih 1742, ya lebih dari 0 benar ya tadi ya, harus yang lebih dari 0 tadi ya untuk kasus ini. Oke, jadi cek masa batang tidak mengaruhi frekuensi harus lebih kecil dari masa kamera ya kan, masa batang. Maka masa adalah kecil ya, 2,376 kali 10⁴ kg ya, lebih kecil dari masa kamera. Oke, itu adalah contohnya. Kemudian alternatif bentuk harmonik selain kalau tadi adalah cos ya untuk harmoniknya. Kalau sin mana? Kalau sin kita sama juga ya, kita bagi M, di mana F0 F kecil 0 adalah F0 per M, omega n adalah KK per M. Kemudian solusi khususnya adalah karena dia forcing functionnya adalah sinus, maka dia solusinya juga dianggap sebagai sama sinus dengan frekuensi sama omega. Oke, kita masukin, maka ini adalah X nya ya, F0 per omega n kuadrat minus omega kuadrat amplitudenya. Kemudian solusinya adalah ini. Oke ya, ini adalah cos sin gitu ya. Oke, contoh tentukan respon persamaan gerak di sebuah ini. Tentukan responnya jika sistem pada awalnya berkeadaan diam, kemudian sistem pada awalnya memiliki permintaan awal 0,5. Jadi pertama 0 berarti x0 sama 0, v0 sama dengan 0. Oke, kita lihat suatu kart ya, suatu peti misalnya dengan berat 100 kg, kemudian dihubungkan dengan suatu bekas yang kekakuannya 2000 Newton per meter. Ini dianggap sebagai licin ya, jadi gesekannya kecil. Kemudian diberikan suatu gaya ya harmonik ya, 10 sin 10 T, jadi frekuensinya adalah 10 radian per second. Kemudian geraknya adalah gerak horizontal. Maka kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian kita buat persamaan geraknya seperti biasa, karena dia sin ya, jadi pakai yang sin. F0 adalah F0 per M, F0 besar, F besar 0 adalah 10 ya, jadi 10 per masanya adalah 100, 9,1 Newton per kilogram. Kemudian omega n akar K per M atau akar 2000 ya kayaknya, dibagi dengan 100 atau akar 20 ya, adalah 4,472 radian per second. Kemudian untuk x0 sama 0 dan x dot sama 0 x dot 0 ya sama 0, maka xt adalah, kita masukin ya ke rumus yang tadi ya, ini ya, rumus yang ini 0 10 minus 10 per 4,472 tadi omega n ya, kemudian 0,1 per omega n kuadrat, omega n adalah 4,472 dikurangi omega kuadrat, omega adalah 10 ya, frekuensi forcing function tadi ya, sinus omega t ya, omega dulu ya, jadi sinus 4,472 T plus 0,1 per omega n kuadrat dikurangi omega kuadrat sinus omega ini, omega T. Maka hasilnya adalah ini ya, 2,975 kali 10⁻³ sinus 4,472 T minus 1,25 kali 10⁻³ sinus 10 T. Nah, untuk yang x0 sama dengan 0,05 soal B, dan x0 sama 0 itu dengan cara yang sama, tinggal masukin aja ke rumus yang tadi ya, ini ke rumus yang ini ya. Oke, itu adalah kuliah ya. Ini adalah kalau kita simulasikan dengan MATLAB, ini adalah hasilnya. Kita lihat ada dua buah frekuensi, yaitu frekuensi pribadinya ya, dan frekuensi frekuensi eksitasinya. Oke, ini adalah frekuensi pribadinya. Oke, ini adalah frekuensi ini ya yang
soal ya mengenai ini. Oke, terima kasih.